Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Massimiliano Allegri, Iglitare, dan Giorgio Furlani adakan pertemuan di Milanello untuk membahas masa depan menurut sebuah laporan. Fede Stefano berbicara dari Sky Sport tentang pertemuan yang dilakukan oleh pelatih kepala AC Milan beserta para petinggi klub. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Saya akan memberitahu Anda sedikit berita. Pagi ini, pertemuan lebih lanjut berlangsung di sini di kandang Milan antara Massimiliano Allegri dan manajemen, khususnya dengan Giorgio Furlani dan Iglitare. Ini tidak boleh dibaca sebagai pertemuan luar biasa, tetapi pertemuan administrasi biasa. Mereka berbicara tentang lapangan, pertandingan berikutnya. Mereka juga berbicara tentang prospek masa depan untuk Milan. Kami mengingatkan Anda, Allegri memiliki kontrak selama 2 tahun lagi dengan Rossoneri, dan dalam kasus Liga Champions, pembaruan kontrak akan otomatis dipicu. Dia ingin tetap di Milan, tetap dalam proyek juara, dan untuk menjadi juara, Milan harus berinvestasi di pasar tidak hanya dengan pemain menjanjikan, tetapi juga dengan pemain seperti Adrien Rabiot dan Luka Modric. Yang menegaskan kembali bahwa ada pertemuan antara manajemen Rossoneri dan Massimiliano Allegri dan pemrograman untuk masa depan. Ungkapnya. Ardon Jazari menjadi nama terbaru yang dikaitkan dengan Juventus menurut sebuah laporan. Gazzetta Sport melaporkan bahwa sekarang ada rumor yang mengatakan bahwa Jazari bisa pergi ke Turin. Sebelum berseragam Rossoneri, Bianconeri merupakan salah satu tim yang sangat tertarik kepada bakat yang dimiliki Jazari, dan tampaknya minat itu tidak pernah meredah hingga saat ini. Giannis Spalletti melihat gelandang asal Swiss itu akan menjadi rekrutan yang bagus untuk melengkapi lini tengahnya bersama Manuel Locatelli, dan pertandingan akhir pekan ini akan menjadi cara sang pelatih menonton secara langsung permainan dari mantan pemain klub Bruges itu. Jazari sendiri sangat kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Massimiliano Allegri yang lebih mengandalkan jasa pemain gaek seperti Luka Modric dan Adrien Rabiot. Jika benar transfer ini terjadi, maka tampaknya Diavolo memang tidak terlalu berjodoh dengan para pemain alumni dari klub Belgia itu. AC Milan masih dalam perlombaan untuk mendapatkan Dusan Vlahovic saat perpanjangan kontraknya mandek menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara dalam video di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang progres perpanjangan kontrak Vlahovic yang terus melambat hingga saat ini. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Saya memberitahu Anda tentang bagaimana para pihak menegosiasikan pembaruan. Vlahovic memiliki kontrak yang akan berakhir dalam beberapa pekan lagi. Vlahovic secara resmi bebas memilih tim baru. Hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pihak, dan masih ada evaluasi internal di Juventus tentang situasi Vlahovic dari sudut pandang ekonomi, karena semua pihak masih terlalu jauh. Mereka semakin dekat, tetapi masih ada jarak, dan selain itu, Juventus sedang membuat evaluasi internalnya sendiri apakah akan melakukan upaya ekstra untuk mendekati permintaan Vlahovic atau tidak. Ungkapnya. Beberapa klub Premier League tertarik memboyong Rafael Leao dari AC Milan menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara tentang situasi Leao yang semakin tidak pasti di San Siro, dan sekarang muncul minat dari Inggris untuknya. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Adapun Barcelona, terlepas dari fakta bahwa dia adalah pemain yang dihargai Presiden Joan Laporta, karena belum memulai negosiasi konkret dengan Milan atau dengan sang pemain. Ada banyak rumor yang datang dari Inggris. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ada beberapa klub Premier League yang telah membuat kontak untuk memahami situasi Leao. Berapa yang diinginkan Milan dan bagaimana situasi gajinya. Dua klub Premier League telah menelpon untuk mendapatkan informasi tentang Leao. Saat ini tidak ada proposal resmi atau negosiasi yang dimulai. Setahun yang lalu, Bayern juga tertarik, tetapi klub Bavaria sekarang memiliki target yang berbeda untuk posisi tersebut, seperti Anthony Gordon. Ungkapnya. Manchester United telah memulai kontak dengan rombongan Rafael Leao menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa meskipun penjualan sekarang tidak lagi mustahil, bukan berarti AC Milan telah memasuki nama bintang mereka ke pasar transfer. Mungkin Diavolo akan memberikan diskon, tetapi bukan berarti harganya akan murah, karena 50 juta euro adalah nilai minimum yang telah ditetapkan untuk Leao. Jorge Mendes sedang bekerja untuk membawa Leao ke Barcelona setelah persetujuan dari Presiden Joan Laporta, tetapi sebagian besar direktur di dalam klub tidak begitu tertarik dengan kesepakatan itu. Hal ini membuat secara tidak langsung ada tembok yang sangat besar untuk transfernya ke Spanyol. Sementara itu, Manchester United dilaporkan telah meminta informasi dari rombongan Leao dalam beberapa hari terakhir. Red semakin dekat untuk kembali ke Liga Champions, dan dengan demikian, laporan tersebut menyatakan bahwa tim Inggris akan memiliki dana untuk memboyong Leao ke Old Trafford.
Pierre Kalulu akan kembali ke San Siro dan dia dinilai sebagai salah satu penyesalan terbesar AC Milan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa penjualan Kalulu ke Juventus merupakan suatu transfer yang masuk akal secara internal saat itu, setelah bek Prancis itu terus dibekap berbagai cedera. Salah dengan paha dan tendonnya membuat Kalulu melewatkan sebagian besar pertandingan dan ketika kembali dia malah mengalami cedera lutut. Pada waktu itu klub memang memiliki masalah cedera yang sangat serius dari para pemainnya yang membuat pusing baik itu pelatih maupun manajemen. Napoli tidak memiliki banyak peminat untuk Kalulu. Pada akhirnya mereka harus menerima proposal pinjaman dan biaya transfer rendah dari Juventus demi menghindari masalah lebih besar. Namun sebenarnya yang menjadi kunci utama kepergian Kalulu adalah Paulo Fonseca yang tidak melihatnya sebagai bagian di dalam skuad dan mengirimnya ke Turin. Penandatanganan Srajana Pavlovic juga berperan besar dalam penjualan Kalulu, mengingat bek Serbia itu memiliki performa yang mengesankan. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan dan Juventus mengevaluasi untuk pertukaran pemain yang melibatkan Conny De Winter dan Federico Gatti menurut sebuah laporan. Pada musim panas lalu, Milan memperkuat lini belakang mereka dengan penandatanganan De Winter sebagai pengganti Malik Thiaw yang dijual ke Newcastle United. Namun beberapa nama pemain belakang kembali dikaitkan dengan Diavolo pada musim dingin kemarin karena performa para bek dinilai belum maksimal. Untungnya De Winter mampu meningkatkan penampilannya dan bisa dikatakan lini belakang Rossoneri sekarang semakin solid. Tapi Massimiliano Allegri mulai kembali menginginkan seorang bek setelah performa tim yang menurun dalam beberapa pekan terakhir yang menyebabkan hilangnya harapan mengejar Scudetto musim ini. Romeo Agresti yang merupakan jurnalis Juventus berbicara dalam sebuah wawancara dengan mengatakan bahwa ada ide pertukaran pemain yang melibatkan De Winter dan Gatti. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan Vibes. Pada bulan Januari, pertukaran De Winter Gatti dicoba, tetapi Milan secara sah meminta kompensasi uang tunai yang menguntungkan mereka untuk melanjutkan pertukaran. Juve jelas mengatakan, tidak, Anda yang harusnya membayar kami, dan negosiasi tersebut terhenti, ungkapnya. AC Milan memasukkan nama bintang Premier League untuk investasi musim panas menurut sebuah laporan. Beberapa nama telah dihubungkan dengan Diavolo dalam beberapa pekan terakhir menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Corriere dello Sport juga melaporkan bahwa ada nama Igor Thiago dari Brentford yang sepanjang musim ini terus bersinar bersama si lebah di Premier League. Calciomercato.com melaporkan bahwa dia bergabung dengan Sergio Guirassy, Gonzalo Ramos dan Alexander Sorloth dalam daftar pendek buruan Rossoneri untuk musim panas. Sejauh ini Igor telah mencetak total 29 gol dalam 55 pertandingan bersama Brentford, termasuk 21 gol di Premier League. Dia muncul sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Eropa musim ini, namun Derby memiliki keuntungan yang sangat besar di atas meja negosiasi karena kontrak sang penyerang masih berlangsung hingga 2031. Jelas ini merupakan target yang ambisius, tapi mari kita tunggu seberapa serius dan berani klub berinvestasi pada musim panas kali ini. AC Milan dan Inter diperkirakan akan segera merilis desain stadion San Siro yang baru pada musim panas mendatang. Ada satu hal yang menarik adalah saat Milan mengirimkan survei untuk meminta feedback dari para penggemar terkait desain stadion San Siro yang baru. Hal ini dilakukan karena dibutuhkan pendekatan yang agak detail karena hal ini dapat berdampak dengan bagaimana mereka menghormati sejarah dari San Siro. Singkatnya, ini adalah cara bagi klub dan firma arsitektur untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh para penggemar. Proses desain sudah berlangsung dan bahkan sebelum survei dikirimkan, tetapi hal ini jelas akan sangat membantu semua pihak yang terlibat dan untuk menentukan sentuhan akhir yang tepat. Nampaknya kedua klub ingin serius membangun hubungan baik dengan para penggemar dan ini adalah salah satu cara mereka lakukan. Ini Mimin perlihatkan email dari Milan yang dikirimkan ke anggota klub.